أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني رب زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يرثني ويرث من واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala nabiyinal karim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kita mendapat keberkahan di pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mawar melati semuanya indah. Oh bagus, tepuk tangan dong. Kakak mau nyanyi lagi. Oh mau menyanyi lagi. Iya, mau nyanyi lagu apa? Satu-satu cinta Allah. Oh satu-satu cinta Allah. Tahu lagunya? Tahu dong kakak. Oh baiklah, siap ya. Iya. Kak Indri atau hanya Cilo? Aku saja kakak. Oh iya baiklah. Teman-teman di rumah ikut ya. Iya siap. Kak Indri juga ikut. Oke. 1, 2, 3. Satu-satu aku cinta Allah. 2 cinta Rasulullah. 3 cinta ayah ibu. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Oh hebat. Berarti kalau kita cinta Allah Cilo, cinta Rasulullah, cinta ayah ibu, berarti itu jalan kita menuju surga kakak. Oh pintar, tepuk tangan dong untuk Cilo. Ayah, tadi Cilo sudah menyanyi. Sekarang Kak Indit mau cerita. Cilo, boleh dengarkan Kak Indit? Boleh dong kakak. Aku dengan teman-teman di situ ya. Baiklah. Ayah, ini. Oh di depan ini ada neneknya Cilo ya? Iya, nenek sini. Oke. Tadi Cilo sudah apa tadi? Sudah bernyanyi. Yang pertama lagunya lagu apa? Lihat kebunku. Yang kedua tadi lagunya tentang apa? Cinta Allah, cinta Rasulullah, dan cinta ayah ibu. Kalau semuanya kita lakukan, itu berarti jalan kita menuju surganya Allah. Pintar. Tepuk 1, tepuk 2. Kalau kau senang hati bilang saya. Kalau kau senang hati bilang saya. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang saya.
Kalau kau anak soleh, bilang saya. Pintar. Anak soleh itu anak yang rajin. Rajin apa? Rajin ibadah. Sholatnya lima apa? 5 waktu. Sehari semalam. Anak soleh itu sayang kepada siapa? Rasulullah. Sayang kepada siapa lagi? Ayah, ibu. Pintar. Ini mau cerita. Semuanya duduk yang rapi. Sudah siap? Matanya dipasang, ting. Telinganya dipasang, iu, iu. Di suatu hari, di dalam hutan yang lebat, hiduplah hewan-hewan yang baik hatinya. Mereka berteman dengan akrab. Di pagi hari, seekor ayam jago berkokok. Suara apa itu? Pintar. Lalu hewan-hewan yang lain pun ikut terbangun. Ini suara apa? Moo. Suara apa? Pintar. Kalau ini wek 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 wek. Suara apa? Bebek. Semua hewan yang di hutan itu ikut terbangun. Hewan di situ mencari makan, semuanya dengan rajin. Seekor hewan yang lucu berkaki 4. Dia adalah seekor kura-kura keluar dari rumahnya. Wah, mataharinya sudah terang, awannya bergerak ditiup angin. Wah, teman-teman di rumah juga sudah bangun, sudah cantik dan ganteng karena Allah. Sama seperti aku. Pagi ini aku mau membantu paman sapi. Katanya paman sapi mau menanam pohon mangga, sayur-sayuran untuk nanti dimakan. Aku pergi membantu paman sapi ya teman-teman. Kura-kura pun pergi ke rumah paman sapi. Assalamualaikum paman sapi. Waalaikumsalam. Oh, ada kura-kura. Apa kabar? Baik paman sapi. Jadi hari ini kita tanam rica, tanam apa lagi? Pohon mangga. Oh iya, tentu. Kita akan menanam juga pisang dan beberapa buah-buahan yang baik untuk tubuh. Oh iya, kura-kura kenapa tidak pakai masker? Oh iya, aku lupa. Harus kan pakai masker kalau keluar. Tunggu, aku ambil. Ini aku maskerku. Tapi kan saya tidak pakai dulu ya. Saya mau bicara. Saya simpan dulu paman sapi. Oh baiklah. Oh iya, di situ ada tanamannya. Nanti paman sapi akan ajarkan. Oh baik. Paman sapi dan kura-kura pun nanam beberapa tanaman. Ada rica, ada pohon mangga, pohon pisang, ada apel, anggur, stroberi, dan masih banyak yang lainnya. Mereka pun asik menanam. Saat sedang asik menanam, kura-kura dan paman sapi kedatangan seorang tamu. Ia suka melompat-lompat di atas pohon. Siapa itu? Ada yang tahu? Apa? Monyet. Pintar. Mendatang. Oi, ada paman sapi dan kura-kura. Kalian sedang apa di sini? Monyet, turun. Jangan di situ ketinggian. Oh baik, aku turun. Monyet pun turun dari atas pohon. Oh, kalian menanam ya? Iya, kami sedang menanam. Nanti tanaman ini untuk kami dan juga akan kami bagikan ke teman-teman yang lain, termasuk kamu. Tapi kalau kamu membantu kami, nah, kamu akan dapat banyak. Oh gitu. Ada pisang? Tidak. Oh, ada dong. Ayo. Oh baik. Akhirnya monyet pun ikut menanam.
Tepat di siang hari saat matahari mulai panas, tiba-tiba saja perut si monyet berbunyi. Perutku lapar. Ada makanan tidak? Oh, kamu lapar ya monyet? Iya, tadi pagi saya lupa makan. Oh, pagi-pagi terus sarapan, jangan dilupa. Oh iya, Oh ya, kebetulan Paman Sapi sudah menyiapkan makanan. Ayo kita makan. oh iya baiklah. Kura-kura mengajak si monyet untuk makan. Monyet tunggu dulu. Ada apa lagi? Sebelum makan, kita cuci tangan dulu. Oh iya, teman-teman, saya itu tidak suka cuci tangan. Malah saya cuci tangan. Gimana ya? Jangan kasih tahu si kura-kura kalau saya tidak cuci tangan ya. Ayo, cepat. Oh iya baik. Kura-kura pun mengajak makan si monyet. Kura-kura sudah cuci tangan, ternyata si monyet tidak cuci tangan, teman-teman. Padahal cuci tangan itu kan sangat baik. Pergilah makan kura-kura dan monyet dengan Paman Sapi. Mereka makan dengan lahap. Kura-kura. Kura-kura. Monyet. Kamu tadi sudah cuci tangan. Jangan kasih tahu ya. Sudah dong. Jangan bohong. Tidak kok. Aku cuci tangan. Sudah baca doa sebelum makan. Sudah. Bagus. Mereka pun melanjutkan makanannya. Setelah selesai makan, Paman Sapi, kura-kura dan monyet duduk di depan rumah Paman Sapi. Rumah Paman Sapi dekat pohon yang besar, tinggi. Mereka sedang melihat tanaman mereka. Wah, Paman Sapi. Lihat tanaman kita. Bagus-bagus ya. Oh iya, kita kalau menanam juga harus semangat, biar nanti tanamannya juga tumbuh dengan segar. Oh gitu ya. Iya. Oh, tadi saya juga sudah menanam pisang loh di sana. Coba lihat itu pisangku. Tiba-tiba saja saat mereka sedang berasik-asik berbicara, perut si monyet lalu sakit. Wah, ada, kok sakit perutku? Kamu kenapa monyet? Tidak tahu ini. Perutku sakit. Padahal tadi aku sudah makan yang enak-enak. Oh, kok gitu? Paman Sapi gimana ini? Oh, tadi kan makanannya kan baik-baik saja. Kenapa perutmu sakit? Teman-teman, kasih tahu tidak? Kalau saya tadi tidak cuci tangan, perutku sakit. Tadi perutmu itu kenapa bisa sakit? Kasih tahu tidak? Maafkan saya kura-kura. Paman Sapi, tadi waktu diajak makan saya tidak cuci tangan. Saya juga berbohong dengan kura-kura. Jadinya perutku sakit. Oh gitu. Ya, kamu kan sudah aku ingatkan tadi. Sebelum makan cuci tangan. Apalagi berbohong. Berbohong itu berdosa. Wah, saya minta maaf ya kura-kura, Paman Sapi. Teman-teman jangan diikuti saya ya. Berbohong itu tidak baik. Apalagi tidak cuci tangan sebelum makan. Apalagi kan sekarang ada virus, apa namanya? Virus corona. Kita harus cuci tangan, pakai masker. Iya tuh, hanya diingat ya. Iya. Jadi gimana ini? Tunggu, aku ambilkan obat. Iya, aku ambilkan obat dulu. Akhirnya monyet disembuhkan dengan obat yang dibuat oleh Paman Sapi dan kura-kura. Mulai saat itu si monyet selalu membersihkan tangannya, cuci pakai sabun sebelum makan. Dia juga membiasakan diri berdoa sebelum makan dan duduk dengan tenang dan mengucapkan alhamdulillah kalau sudah selesai. Sudah selesai apa? Sudah selesai makan. Demikianlah cerita Kak Indrit. Selamat
Selamat datang di SD Al-Fahmi. Dit mohon pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, anak soleh soleha. Selanjutnya pengumuman penempatan kelas untuk calon santri baru SD Al-Fahmi. Kami akan membacakannya. Silahkan didengarkan baik-baik nama-namanya, beserta kelas dan wali kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita langsung saja ke belajar. Nanti ada pertanyaan yang boleh adik-adik sampaikan Ustaz dan Ustazah yang bertanyakan. Adab yang pertama ya dalam kita belajar. Jadi meskipun kita berada di rumah, itu tetap kita harus menjaga kebersihan ya. Kebersihan. Jadi sebelum belajar kalau bisa dipastikan ruangan untuk belajar itu bersih. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya adik-adik nyaman dan tenang ya. Nah itu dia. Kita lihat di slide ya. Jadi ada belajar di SDIT Al-Fahmi Palu. Nah, oke. By Ustadz Muhammad Zulfikar. Yang pertama membersihkan kelas. Oh, kita tidak masuk kelas, Ustadz. Nah, meskipun tidak masuk kelas, berarti ruangan tempat belajar nanti yang ada di rumah itu dibersihkan. Kalau adik-adik belajar di kamarnya sendiri, ya bersihkan kamarnya supaya belajarnya nyaman. Selanjutnya berpakaian rapi, ya. Meskipun adik-adik menerima pelajaran dari rumah, ya, tetap harus berpakaian rapi. Nah, berpakaian rapi. Kalau sudah ada pakaian sekolahnya, dipakai pakaian sekolahnya, ya. Kalau belum ada, ya pakaiannya minimal ya, kemeja atau koko. Nah, yang berkancing bukan kaos. Kalau kaos itu biasanya untuk santai. Jadi gunakanlah pakaian yang rapi, minimal. Nah, seperti ini, seperti di gambar. Adik-adik lihat, nah itu. Kalau sudah ada, boleh pakai itu. Kalau belum ada, gunakan kemeja. Selanjutnya di sini yang ketiga, sebelum belajar, ya, tidak lupa berdoa ya. Apa doa belajar? Nah, umumnya kita doa belajarnya itu, ya boleh adik-adik ikuti. Doa belajar akan Ustadz contohkan untuk adik-adik di rumah. Dan ketika Ustadz bacakan doanya, Ustadz potong-potong dan adik-adik usahakan untuk bersuara mengikuti. Nah, bacanya Ustadz, meskipun Ustadz tidak mendengarkan suara adik-adik di sini ya. Oke, baik, siap? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Diikuti. Rabbi zidni ilman warzuqni. Ya, diikuti warzuqni fahman. Baik. Kita ulang sekali lagi. Rabbi zidni ilman. Bagus. Warzuqni fahman. Nah, tentunya adik-adik ingin tahu apa artinya kan? Nah, mungkin adik-adik di rumah ada yang sudah tahu. Ustadz mau kasih tahu yang belum tahu, ya. Baik. Jadi tadi Ustadz baca artinya, ya. Baru juga Ustadz tahu ini. Rabbi zidni itu artinya, ya Allah, tambahkanlah zidni, tambahkanlah untukku. Apa itu yang minta ditambah? Ilmu, bukan kue, bukan makanan ya. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu, warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku rizki berupa pemahaman. Nah, berupa pemahaman. Oke, itu dia artinya. Untuk lebih lanjutnya nanti adik-adik bisa buka
Google ya, atau buku untuk mengetahui arti dari doa yang kita baca tadi. Selanjutnya, kita terlalu lama materi kita, semangat belajar. Nah ini, ketika belajar itu harus semangat, jangan loyo ya. Nah seperti ini nih modelnya semangat ini, penuh dengan energik ya. Jadi harus semangat. Tidak boleh loyo-loyo di dalam sementara kita belajar. Buat diri kalian bagaimana kalian mempertahankan semangat adik-adik sekalian ketika belajar. Tentunya yang membuat kita semangat itu kita harus tahu tujuan kita belajar. Minimal tujuan kita. Apa tujuannya kita belajar adik-adik? Nah, tujuan kita belajar adalah untuk memerangi kebodohan. Siapa yang mau jadi orang bodoh di dunia ini? Jangan sampai ada ya yang bercita-cita ingin menjadi orang yang tidak berpengetahuan. Singkat saja, kita lanjut. Apa yang kelima? Berani bertanya. Ini penting di dalam adik-adik belajar. Kalau ada yang tidak ditahu, jangan ragu untuk bertanya ya. Silakan bertanya dengan ustazah atau ustadznya yang mengajar. Insya Allah dengan bertanya itu akan menambah pengetahuan adik-adik di rumahnya. Selanjutnya, nah itu bertanya dengan semangat, tidak usah malu-malu. Kalau tidak berani bertanya, ini tidak dapat ilmunya. Selanjutnya yang keenam, mengerjakan tugas. Nah ini yang utama ya. Kalau ada tugas dari ustadz atau ustazahnya, adik-adik sekalian harus dengan semangat ya mengerjakan tugas, karena dari tugas itu nanti akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan adik-adik dalam belajar. Biasanya ada PR, kalau biasanya satu nomor itu dikasih, satu nomor dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah dikasih, jangan ditunda untuk dikerjakan, langsung kerjakan. Supaya tidak menumpuk tugas-tugas yang diberikan guru-gurunya. Kan banyak pelajaran kita dapat setiap hari. Ini dia gambarnya orang semangat. Selanjutnya penutup. Ketika menutup sebuah majelis atau tempat berkumpul, maksud belajar, kita membaca doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis itu nanti biasanya dipandu oleh guru-guru kalian. Tapi kesempatan ini saya coba mencontohkan ya. Sama-sama ini Ustadz baru belajar juga nih doa kafaratul majelis ya. Oke. Coba diikut ya. Setelah membaca bismillah, kita ucapkan subhanakallahumma. Ya, diikut ya. Subhanakallahumma dengan suara yang keras. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan malu-malu menghafal dengan suara keras ya. Ada ulama itu, banyak ulama yang Ustadz coba mengetahui bagaimana caranya mereka belajar. Ternyata biar mereka hebat seperti itu, mereka menghafal itu dengan suara yang lantang. Sampai ada yang katakan mereka itu menghafal seperti orang yang sedang berzikir. Bayangkan itu. Jadi satu kata itu diulang-ulang. Subhanakallahumma, subhanakallahumma, subhanakallahumma. Padahal di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, mereka dikenal orang yang sangat luar biasa. Tapi yang membuat mereka luar biasa itu adalah cara belajar mereka luar biasa. Cara belajar mereka itu luar biasa. Jadi harus berani melentangkan suaranya ketika belajar. Nah, itu metode dari Ustadz juga termasuk dalam meningkatkan semangat belajar adik-adik di rumah. Okay? Jangan baca pelan-pelan, suara kecil, suara berbisik ketika menghafalkan. Misalnya menghafalkan Al-Quran, nah, nanti ada pelajaran Al-Quran. Alhamdulillah Ustadz ini juga salah satu guru Quran di SD Al-Fahmi. Jadi kalau menghafal jangan dengan suara pelan. Amma yatasaalun, dengan suara lantang. Amma yatasaalun.
orang tertawa kayak didengar di kiri kanan kita, terserah. Ya, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kali pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Ustadz tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa yang tadi kita baca bersama-sama ya, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di sekolah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zulfikar. Sampai jumpa di sekolah nanti. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak soleh-soleha di rumah? Harus dihafal lian-liannya ya. Alhamdulillah, luar biasa, cerdas, berilmu, berakhlak mulia, SD Al-Fahmi. Yes, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke, selanjutnya anak soleh-soleha, kita beralih ke adab selanjutnya, yaitu adab makan. Adab makan ini akan disampaikan oleh Ustazah. Ustazah ini adalah salah satu Ustazah wali kelas 1 nanti, wali kelas 1 Asyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa, cerdas, berilmu, berakhlak mulia, SD Al-Fahmi. Yes, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hari ini Ustazah akan membawa materi tentang adab sebelum makan. Kalau sebelum makan, anak soleh-solehanya biasanya apa yang dilakukan? Ya, yang pertama itu adalah mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, membaca basmalah dan doa sebelum makan. Kemudian, menggunakan tangan kanan. Makan sambil duduk. Tidak boleh makan berdiri begini, makannya harus duduk ya. Kemudian, makannya itu jangan ditiup. Kalau makan karena panas, ditiup. Tidak boleh itu. Jadi didiamkan dulu atau tidak dikipas-kipas makannya, nasinya supaya dingin sebelum dimakan. Kemudian minum dalam 3 tegukan. Kalau minumnya, kalau minum jangan langsung begini, gluk 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 gluk. Nah, dia minumnya 3 tegukan. 1, 2, 3. Tidak boleh dia langsung gluk-gluk minum ya. Kemudian diakhiri dengan hamdalah dan doa doa sesudah makan. Nah, sudah tahu doa sebelum makan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahkanlah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Doa sesudah makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum dan menjadikan kami golongan orang-orang muslim. Amin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak soleh-solehaku di rumah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan 3
Ada wudu, ada belajar, dan yang terakhir tadi adab makan. Sudah hafal semua kan lagunya? Ada yang tanya, bagaimana kabar yang terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fahmi nantinya, yaitu menutup aurat. Yang mana menutup aurat itu yaitu menutup anggota badan. Untuk santriwati yaitu muka dan telapak tangan itu bukan aurat. Oke. Sedangkan untuk santriwan yaitu mulai dari lutut, perut, sampai. Oke. Anak solehnya dengar ya. Nanti kita akan menayangkan video tentang berpakaian. Oke, anak soleh-soleha, ini ada adab berpakaian, yaitu pakaian untuk santriwati atau santriwannya. Ini adalah pakaian santriwati dan ini adalah contoh pakaian santriwan. Santriwan ini memakai baju. Nah, ini santriwatinya, nanti pakaiannya seperti apa, santriwannya seperti ini ya. Oke, anak soleh-soleha, kita akan perkenalkan pakaian sekolah SD Al-Fahmi kepada anak solehanya ya. Nah, kemudian dengarkan juga ya atau disimak baik-baik tentang lagu. Oke, anak soleha, disimak ya, didengar baik-baik dan diperhatikan untuk pakaiannya sesuai lagunya. Oke, untuk anak soleh-solehannya Ustazah, perhatikan ya, ini adalah pakaian hari Senin. Untuk santriwan, bajunya lengan panjang, kemudian celananya celana panjang. Untuk santriwati, celananya, roknya rok panjang, bajunya baju panjang, kemudian ada hijabnya atau jilbabnya. Santriwan, bajunya lengan panjang juga ya, sama dengan santriwati, lengan panjang. Celananya celana panjang untuk santriwan. Oke, diperhatikan baik-baik. Ini untuk pakaian hari Senin. Sekarang kita ganti hari Selasa. Nah, untuk santriwati bajunya biru kotak-kotak. Tuh, bisa dilihat dia kayak gamis terusan untuk santriwati. Jadi dia tidak pakai rok tapi gamis.
disertai dengan hijab atau jilbab. Oke. Untuk santriwan, bajunya juga lengan panjang, biru kotak-kotak. Bisa diperhatikan. Dan celananya, celana panjang untuk santriwan supaya menutup aurat. Oke. Hari Rabu. Untuk santriwati, baju panjang, kemudian dilihat warnanya warna oranye paduan dengan hijau. Jilbabnya juga oranye hijau. Untuk celananya, santriwati juga pakai celana ya untuk hari Rabu. Untuk santriwan sama dengan santriwati, orange dengan hijau. Celananya juga ya, celana panjang. Hanya saja tidak pakai jilbab. Kalau untuk santriwati pakai jilbab. Oke. Untuk hari Kamis itu hijau kotak-kotak. Untuk bajunya putih. Dia pakai rok. Tidak kayak hari Selasa ya. Kalau hari Selasa dia terusan. Untuk hari Kamis dia bawahan, atas bawahan. Jilbabnya juga putih kotak hijau. Santriwati memakai rok. Seperti ini roknya, hijau kotak. Tuan, bajunya juga lengan panjang. Semuanya model koko bajunya ya. Untuk hari Kamis. Pasangannya untuk santriwan celana panjang. Bisa dilihat celananya. Oke. Untuk hari Jumat, kaos olahraga. Itu warnanya biru. Untuk santriwan-santriwati warnanya sama ya, warna biru. Begitu juga dengan bawahannya, yaitu warna hitam. Untuk santriwati itu rok celana. Dia memakai rok celana untuk hari Jumat. Santriwan itu bajunya sama, lengan panjang, sama dengan santriwati, warna biru. Bawahannya untuk santriwan yaitu celana panjang. Jadi semuanya seragamnya di sini lengan panjang, celana panjang. Untuk hari Sabtu biasa kita masuk ya, kita memakai baju muslim. Seperti yang dicontohkan sama Ustadz, baju muslimnya untuk santriwan bisa baju koko, bisa baju kemeja. Untuk santriwati seperti ini ya bajunya, baju muslimnya menutup aurat. Nah, jilbabnya harus menutup dada. Pakaiannya tidak boleh ketat ya. Ya, Ustazah cukupkan sampai di sini untuk adab berpakaian. Oke, sudah tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada materi yang kedua untuk hari ini. Materi yang kedua ini adalah adab masuk kamar mandi. Jadi masuk kamar mandi juga ada adabnya. Kita tidak sembarang masuk kamar mandi anak soleh-soleha. Jadi akan disampaikan sama Ustadz keren kita. Nanti Ustadz yang sampaikan. Kali ini pematerinya keren ya. Ustadz ini adalah Ustadz Al-Quran ya, beliau adalah guru Al-Quran di sekolah kita. Oke, kita persilakan langsung ya Ustadz Nu'man. Kepada Ustadz Nu'man kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan
Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa bertatap muka lagi walaupun hanya lewat Zoom atau lewat lewat internet ya, lewat online. Kita berharap semoga wabah corona ini cepat diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah supaya kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Oke. Pada kesempatan ini kita percayakan untuk menyampaikan materi adab masuk ke kamar mandi. Jadi di dalam Islam masuk ke kamar mandi itu tidak sembarang, ya, ada adab-adabnya. Kita diatur di dalam Islam masuk ke kamar mandi tidak boleh sembarang, tidak boleh masuk sambil bernyanyi, tidak boleh. Tidak boleh masuk ke kamar mandi sambil berteriak, itu tidak boleh ya. Jadi kamar mandi itu tempatnya untuk buang air kecil, buang air besar, terus untuk mandi ya. Jadi nanti Ustadz jelaskan bagaimana adab kita masuk ke kamar mandi ya. Kenapa kita harus pakai adab? Karena di kamar mandi itu adalah rumahnya orang. Rumahnya orang itu siapa? Setan. Itu adalah rumahnya setan ya. Jadi kita harus berlindung dari Allah supaya kita masuk di rumah setan itu aman, tidak diganggu oleh pemilik rumah. Adab selanjutnya setelah membaca doa tadi, kita masuk dengan menggunakan kaki kiri ya. Nanti masuk WC pakai kaki kiri, tidak boleh pakai kaki kanan. Karena kaki kanan itu tempatnya untuk yang bersih, untuk yang suci. Kalau kaki kiri dipakai untuk tempat yang najis seperti tempat WC. Jadi kita gunakan kaki kiri. Kemudian selanjutnya menutup pintu. Jadi jangan lupa nanti pas sudah masuk ke dalam WC ditutup pintunya. Nanti kalau tidak ditutup pintunya nanti dilihat oleh orang ya. Jadi kita di kamar mandi tidak boleh dilihat oleh orang, nanti kelihatan aurat. Lanjut yang kelima, melepas celana. Nah, ini biasa ada teman-teman kalian kemarin masuk WC, BAB-nya tidak lepas celana, akhirnya celananya basah semua. Ya, nah, sekarang kalau mau masuk WC berdoa, masuk kaki kiri, ditutup pintu, kemudian buka celananya dulu. Dibuka celananya dulu, baru BAK, mulai BAK. Oke ya. Nah, lanjut pipis dengan jongkok. Nah, ini laki-laki. Kalau tidak boleh berdiri pipisnya, nanti air kencingnya itu kemana-kemana, nanti lari-lari tidak karuan. Jadi sambil jongkok nanti ya, sambil jongkok nanti. Ya, karena air kencing itu najis, nanti kena badan kita, kena celana kita. Oke. Nah, perempuan juga begitu, jongkok, tidak boleh berdiri. Oke. Kemudian selanjutnya mensucikan alat kelamin atau cebok. Tahu cebok kan? Nah, itu cebok ini kita harus menggunakan tangan kiri, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Oke, karena tangan kanan itu kita pakai untuk makan. Selanjutnya menyiram sampai tidak ada bau. Nah, ini kemarin banyak juga kejadian di sekolah, habis BAB tapi tidak disiram BAB-nya. Nah, itu jadi orang yang lain mau masuk tidak jadi masuk karena bau. Jadi setelah selesai BAB kita harus menyiramnya ya minimal 7 kali. Jadi 7 kali disiram itu sampai baunya tidak ada lagi. Oke, selanjutnya menggunakan celana. Nah, jadi dipakai memang celananya nanti sebelum keluar dari WC, dipakai memang celananya. Tidak boleh dipakai di luar, nanti kelihatan auratnya. Kemudian selanjutnya tidak boleh membawa Al-Quran di dalam WC. Nah, di dalam WC tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh murojaah di dalam WC, tidak boleh membawa tulisan Allah, tidak boleh berzikir, ya tidak boleh, dilarang. Karena itu bukan tempat yang suci. Kemudian selanjutnya tidak berbicara kecuali darurat.
Di dalam WC nanti tidak boleh berbicara, ditutup mulut. Kalau ada yang panggil, bagaimana? Diam, dan tidak boleh dijawab. Kasih apa? Pokoknya intinya di dalam WC nanti tidak boleh berbicara, kemudian yang ke-12 ada itu keluar dengan kaki kiri. Tadi keluar dengan kaki kanan, maafkan. Nah, tadi masuk dengan kaki kiri, sekarang keluar dari kaki kanan. Kaki kanan keluarnya, tidak boleh kaki kiri lagi. Oke, selanjutnya membaca doa keluar kamar mandi. Setelah keluar kita berdoa lagi. Apa doanya? Kita pakai doa yang pendek saja ya, Gufronaka. Sama-sama Ustaz. Ayo coba bilang Gufronaka. Gufronaka. Oke, begitu saja. Setelah keluar dengan kaki kanan, kita berdoa Gufronaka. Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu. Kenapa kita disunahkan memohon ampunan? Karena di dalam WC kita dilarang untuk mengingat Allah. Oke, sampai situ saja adabnya. Ya, terakhir. Sekarang ada lagu adab masuk kamar mandi. Ada lagunya. Untuk mengingatkan kemarin adab-adabnya yang Ustaz jelaskan tadi, Ustaz bikin lagunya, ya, supaya mudah diingat. Ya, ini lagunya lagu yang becak-becak ya, sudah hafal? Ustaz contohkan. Aku ingin ke toilet dan masuk kamar mandi, tak lupa ku berdoa, masuk dengan kaki kiri, tak boleh bersuara saat di kamar mandi, keluar dengan kaki kanan dan berdoa. Oke, Ustaz ulang satu kali lagi, nanti ada ustazah sama-sama menyanyi. Ayo ustazah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ucapan terima kasih dari kepala sekolah. Oke, kepada Ibu Rahmawati Watalwa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, ini yang jawab guru-gurunya malahan. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berada pada hari terakhir ya. Tidak berasa kita sekarang sudah di hari keempat atau hari Kamis ya. Hari Kamis untuk MPLS. Bagaimana? Senang nggak? Selama 4 hari ya. Ustazah harapkan kalian senang, gembira mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi sudah mengenal gurunya, mengenal ustadz-ustadz, terutama yang kelas 1 ya, wali kelas 1 sudah kenal semua. Kemudian guru-guru yang lain sudah diperkenalkan di awal, ustazah juga sudah dikenal ya. Nah, jadi sekolah juga sudah diperkenalkan kemarin ya oleh Ustadz Ahmad Aco, beliau sudah keliling, kemudian sudah mengetahui apa hari seragamnya ya. Hari Senin apa, ayo hari pakainya ya merah putih. Kemudian yang hari Selasa baju kotak-kotak biru. Hari Rabu hari pakai baju apa Ustazah? Orange. Hari Kamis itu kotak-kotak hijau. Hari Jumat pakai baju olahraga, ya, pakai baju olahraga yang biru. Nah, anak-anak sekalian, Ustazah senang kalian sudah mengikuti dengan baik ya, karena untuk hari ini berapa orang yang ikut Zoom?
Ustaz ya? Berapa orang ikut Zoom? Ya? 92 ya, masih ada 10-an lagi, mudah-mudahan ikut di YouTube atau di FB ya. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti dengan baik, terutama juga kepada orang tuanya, ayah bunda yang sudah mendampingi anak-anak pada MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari Senin sampai Kamis. Terima kasih banyak sudah mendampingi anak-anak, dan anak-anak yang sudah mengikuti dengan baik, Ustazah ucapkan kalian hebat ya. Kalian di masa pandemi masih bisa tetap belajar, masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, insya Allah hari Senin kita sudah mulai belajar, perkenalan sudah ya. Jadi nanti insya Allah akan dimulai sudah pembelajaran, pembentukan siapa yang jadi ketua kelas dan sebagainya. Nah, setelah hari Selasa berarti kita sudah mulai belajar seperti biasa. Ada yang pakai Zoom dan ada juga yang pakai yang lain. Ya, Ustazah harapkan semuanya bisa belajar dengan baik walaupun masa pandemi, tetap menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi ya, sayur, buah, ikan, ayam dan sebagainya. Nggak boleh cuma makan Kentucky terus atau mie apalagi terus ya, tapi harus makan makanan yang bergizi supaya imunnya kuat dan banyak bergerak dengan olahraga, kemudian belajar dengan baik. Jangan lupa nanti pakai masker ya, kalau mau keluar atau di tempat yang umum gitu ya, pakai masker dan rajin cuci tangan pakai sabun ya. Itu saja pesan Ustazah, semoga kalian senang, selamat datang dan bergabung di SDIT Al-Fahmi. Semoga senang ya belajarnya, dan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang cerdas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah cukupkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rahmati Otalwa. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup acara MPLS pada hari terakhir ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, doa ini akan dibacakan oleh Ustadz Mufti Ali SUD. Kepada Ustadz kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, ayo anak-anak sekalian, kita berdoa ya, biar kegiatan kita dari beberapa hari yang lalu bisa berkah tentunya. Ayo Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mufti Ali SUD. Yang terakhir, oke, anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya? Semoga masih semangat ya di rumah. Baik, kita tutup ya acara kita pada hari ini.
Sampai ketemu, insya Allah secepatnya kita bisa ketemu ya anak soleh-soleha. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.